Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7. Apa kabar kalian hari ini? Apapun keadaannya, Ibu akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan yang pastinya kalian tetap semangat dalam belajar, meskipun masih dalam situasi pembelajaran daring. Untuk materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester 2, selama daring atau masa pandemi COVID-19, ada 2 bab yang perlu anak-anak ketahui, yaitu mewariskan budaya melalui teks prosedur, terdiri dari 4 kompetensi dasar, dengan rincian 2 kompetensi dasar untuk pengetahuan dan 2 kompetensi dasar untuk keterampilan. Bab berikutnya berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas, terdiri dari 4 kompetensi dasar dengan rincian 2 kompetensi dasar untuk pengetahuan dan 2 kompetensi dasar untuk keterampilan. Jadi, anak-anak minimal di semester 2 ini harus mempunyai 8 nilai. Untuk KKM-nya masih 70. Hari ini kita akan belajar mengenai mewariskan budaya melalui teks prosedur. Kompetensi dasarnya 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks prosedur dan mengidentifikasi ciri teks prosedur. Anak-anak, apakah kalian pernah memainkan alat musik tradisional? Coba perhatikan, ini alat musik tradisional apa ya? Benar sekali. Ini adalah gambar angklung, alat musik tradisional yang berasal dari daerah Jawa Barat. Memainkan alat musik tradisional angklung tentunya menggunakan prosedur. Mari kita simak. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam memainkan angklung. Yang pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung secara vertikal dan horizontal, yaitu yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Langkah kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Langkah ketiga, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh, agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Langkah keempat adalah pegang ujung tabung dasar angklung secara horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Dengan posisi angklung tetap tegak. Langkah kelima, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Langkah terakhir, mainkan angklung dengan cara berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita.
langkah-langkah memainkan angklung. Di masa pandemi ini, kamu diwajibkan untuk memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya adalah mencuci tangan. Nah, pasti kamu pernah kan mencuci tangan? Coba kira-kira sudah baik dan benar belum ya? Langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar adalah yang pertama, basahi tangan dengan air dan ambil sabun secukupnya. Yang kedua, gosokkan kedua telapak tangan hingga ke sela-sela jari. Yang ketiga, jangan lupa bagian belakang jari dan pakai teknik mengunci. Yang keempat, bersihkan juga bagian jempol, luar dan dalam. Yang kelima, basahi tangan dengan air bersih untuk membilas sabun. Dan yang terakhir, keringkan tangan dengan handuk. Jangan lupa keringkan keran air. Selamat mencuci tangan. Dari kedua contoh tersebut, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan teks prosedur? Ayo anak-anak, kira-kira apa pengertian dari teks prosedur? Pengertian teks prosedur, teks yang berisi tentang cara atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu secara tepat dan berurutan sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Mengidentifikasi teks prosedur. Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3. A. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. B. Aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. C. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. Untuk tugas anak-anak, coba tuliskan kegiatan yang pernah kalian lakukan perihal membuat atau melakukan sesuatu. Contoh pengerjaan. 1. Nama Aprilia Wahyuning, kelas 7A. Cara membuat jus alpukat, itu merupakan contoh cara membuat. Atau nama Rendra Prasetya, kelas 7B. Cara mencuci tangan yang baik dan benar, itu untuk contoh cara melakukan. Setiap anak cukup mengerjakan atau menulis satu jawaban saja, seperti contoh 1 atau contoh 2. Pilih salah satu saja. Jawaban kalian ketik atau tulis di grup WhatsApp kelas ya. Jadi dalam pengerjaan anak-anak cukup menyebutkan nama kalian secara lengkap, kemudian kelas, kemudian menjawab cara membuat jus alpukat. Nah, seperti itu saja. Kemudian misalnya yang berikutnya, Rendra Prasetya, cara mencuci tangan yang baik dan benar. Cukup seperti itu saja jawabannya ya anak-anak. Selamat bertugas. Jika ada hal-hal yang belum jelas berkaitan dengan pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak sampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp grup kelas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.